Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, Kau baik bagi hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Filipi pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar lewat doa Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana Paulus memiliki harapan agar jemaat di Filipi ketika mendengarkan firman Tuhan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Paulus, dia ingin supaya mereka mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Artinya lewat seluruh hidup dan kehidupan mereka, mereka akan mampu hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran di dalam seluruh kehidupan mereka. Nah, inilah yang harus saudara dan saya pun belajar lewat apa yang dikatakan Paulus bagi jemaat di Filipi, di mana kita sebagai orang-orang percaya yang terus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tentang Kristus. Kristus telah tersingkap bagi setiap kita. Mengapa dia ada di dunia, mengapa dia hadir di dunia, mengapa dia berkarya di dunia, dan apa saja yang ia lakukan sampai ia mati di kayu salib, bahkan dia bangkit dan dia naik ke sorga, duduk memerintah di takhta kerajaan. Biarlah semua itu yang tersingkap bagi kita memampukan saudara dan saya untuk hidup melakukan kebenaran di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita tentang Kristus, tetapi dia tidak mampu hidup di dalam kebenaran? Karena orang tersebut atau mereka yang mendengarkan firman tapi tidak mampu hidup di dalam kebenaran, mereka tidak mengambil firman itu, memasukkannya di dalam hidup mereka, membuat firman itu menjadi kehidupan mereka. Dan saya percaya orang yang tidak menerima firman, mengambil firman menjadi hidupnya, orang itu tidak akan mampu untuk melakukan kebenaran dalam hidup dan kehidupannya. Dan kalau dia tidak bisa melakukan kebenaran, maka saya percaya kekacauan, hal yang tidak benar akan dia lakukan dalam hidup dan kehidupannya. Iblis akan mengambil bagian di dalam seluruh kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita selaku orang-orang percaya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita-berita tentang Kristus, mari kita belajar untuk apa yang kita dengar, Kristus yang tersingkap bagi kita, itu kita ambil menjadi kehidupan kita. Dan kalau itu kita ambil menjadi kehidupan kita, saya percaya kita akan mampu hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran di sepanjang perjalanan hidup kita. Mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita hari-hari ini. Kebenaran harus terus kita lakukan dalam hidup kita, karena di hari-hari ini akan banyak timbul penyesatan. Ada banyak hal yang dapat menyesatkan kehidupan saudara dan saya. Pastikan kebenaran itu ada dalam hidup kita, dan itu menjadi gaya hidup kita setiap hari, sehingga kita tidak akan mudah disesatkan oleh apapun juga dan oleh siapapun juga. Itu tidak akan pernah bisa menyesatkan kehidupan saudara dan saya. Kebenaran harus limpah dalam hidup kita, dan kebenaran itu harus terpancar lewat seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus adalah kebenaran yang diberikan bagi saudara dan saya. Kebenaran itu karena Kristus adalah firman, dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itulah yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya kalau kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita hidup dalam kebenaran, maka berkat Tuhan akan terus ada dalam hidup kita. Bukan saja itu, kelimpahan akan dia berikan bagi hidup saudara dan saya. Bahkan kekuatan akan kita alami dalam kehidupan kita setiap saat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kita mendengarkan firman yang mau terus membangun hidup dalam kebenaran. Biarlah kebenaran itu kita bawa dalam seluruh kehidupan kita dari hari ke hari.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran di sepanjang perjalanan hidup kami. Singkapkanlah terus firman-Mu bagi kami, agar kami mampu hidup dan melakukan kebenaran yang adalah firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur atas firman Tuhan bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.